Jangan sampai terjadi 3 perkara ini buat sedekahmu sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman, saudaraku, soleh-solehat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala di channel YouTube Mbak Nur Kesuksesan Islami. Saya doakan semoga kamu diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Teman-teman semuanya, bersedekah adalah amalan yang sangat mulia, banyak manfaatnya untuk kita dan untuk orang lain, dan mendatangkan banyak pahala serta keberkahan sendiri. Namun, ada beberapa hal yang memang bisa membuat pahala sedekah menjadi sia-sia atau bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 perkara utama yang bisa menyebabkan sedekah sia-sia adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengungkit-ungkit sedekah alman. Dalam Islam, mengungkit-ungkit kebaikan atau sedekah yang pernah diberikan kepada orang lain bisa menghilangkan pahala sedekah itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima." Alasannya, mengungkit-ungkit sedekah bisa melukai hati si penerima dan membuatnya merasa rendah diri. Selain itu, perbuatan ini mencerminkan kurangnya ketulusan hati, kurangnya keikhlasan hati, karena seolah-olah pemberi sedekah ingin dihargai atau mendapat balasan tertentu dari sedekahnya itu. Allah hanya menerima sedekah yang diberikan dengan ikhlas dan tulus. Yang kedua, menyakiti hati penerima sedekah, al-aza. Perbuatan menyakiti hati orang yang menerima sedekah seperti merendahkannya, menghinanya, atau bersikap angkuh karena telah memberi juga bisa membuat pahala sedekah jadi menurun atau bahkan hilang. Sifat ini bertentangan dengan tujuan sedekah, yaitu untuk membantu dan meringankan beban orang lain. Alasannya, Islam sangat menghargai kehormatan dan harga diri setiap orang. Sedekah seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan persaudaraan, meningkatkan rasa sosialitas, bukan untuk membuat penerima merasa rendah diri. Oleh karena itu, menyakiti hati penerima sedekah bertentangan dengan esensi kebaikan dalam sedekah itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah riya atau pamer, yaitu menunjukkan sedekah untuk dipuji. Sedekah yang dilakukan dengan tujuan untuk dipuji, dilihat, atau diakui bahwa dia ini loh orang yang paling lomo, orang yang paling mau bersedekah gitu oleh orang lain adalah salah satu bentuk riya. Riya termasuk dalam syirik kecil karena di dalamnya ada niat untuk mencari penilaian atau penghargaan dari manusia, bukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Wahai Rasulullah, begitu. Beliau menjawab, riya atau pamer. Hadis riwayat Ahmad. Alasannya, dalam Islam niat yang ikhlas sangat penting dalam setiap amalan. Jika sedekahnya dilakukan hanya untuk mendapatkan pujian, maka sedekah itu dianggap tidak ikhlas dan menjadi sia-sia. Karena tujuannya bukan untuk mencari pahala dari Allah, tetapi dari manusia. Bagaimana agar sedekah tidak sia-sia? Untuk memastikan sedekah kita diterima dan tidak sia-sia, sebaiknya kita melakukan hal-hal di bawah ini ya. Hal-hal yang saya sebutkan bentar lagi ini. Yang pertama, selalu berniat ikhlas hanya karena Allah. Yang kedua, tidak mengungkit atau menyebut-nyebut sedekah yang telah diberikan. Yang ketiga, menjaga perasaan penerima sedekah agar tetap terhormat dan tidak merasa rendah diri. Yang selanjutnya, bersedekah secara diam-diam jika memungkinkan agar terhindar dari riya. Jika kita menjaga hal-hal ini, insya Allah sedekah yang kita berikan akan penuh dengan berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang perlu teman-teman ketahui serta praktikkan.
Sekian kajian hari ini, saya Mbak Nur, konsultan spiritual kesuksesan Islami. Jika teman-teman ingin konsultasi, silakan hubungi nomor Mbak Nur yang tertera dalam video ini. Dan tak lupa Mbak Nur mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan, karena Mbak Nur hanyalah manusia biasa, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama sukses dan berkah di jalan Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.